Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti Rukmana, NIM J1A11804. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Salu Oleo 2018. Baik, di sini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Di sini topik pembahasan saya ada 3. Yang pertama yaitu antropometri, yang kedua food recall, dan yang ketiga FFQ. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai antropometri. Secara harfiah, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu antropos yang berarti manusia dan metri berarti ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Secara definisi, antropometri adalah studi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Saat ini antropometri banyak digunakan untuk keperluan berbagai keilmuan, baik ilmu kesehatan maupun di luar ilmu kesehatan, misal tentang ergonomi pada kesehatan kerja. Fungsi antropometri untuk menilai status gizi secara garis besar ada 2, yaitu untuk menilai status pertumbuhan dan untuk menilai status gizi pada populasi tertentu. Antropometri sebagai penilaian status pertumbuhan digunakan untuk menilai pertambahan ukuran tubuh dari waktu ke waktu. Pertumbuhan tubuh akan berkembang dan bertambah setiap waktu tergantung asupan gizi yang dikonsumsi. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia. Parameter antropometri ada 3. Yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, dan yang ketiga lila atau lingkar lengan atas. Tata cara pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang? Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepas alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Yang keempat, pengukuran berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Yang kedua yaitu cara pengukuran tinggi badan. Yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotos secara tegas lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Yang kelima, mikrotos ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Yang keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum pentunjuk mikrotos. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Yang pertama, pengukuran berdiri menghadap bagian kiri yang akan diukur. Yang kedua, orang diukur berdiri tegak menghadap ke depan. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang jarang melakukan aktivitas. Yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi 2 bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Yang kelima, lingkarkan pita ukuran secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Dan yang keenam yaitu baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat.
Selanjutnya yaitu survei konsumsi makanan atau food recall. Pengukuran konsumsi makanan sering juga disebut dengan survei konsumsi pangan, merupakan salah satu metode pengukuran status gizi. Asupan makanan yang kurang akan mengakibatkan status gizi kurang, sebaliknya. Asupan makanan yang lebih akan mengakibatkan status gizi lebih. Tujuan umum dari pengukuran konsumsi pangan adalah untuk mengetahui asupan gizi pada makanan serta mengetahui kebiasaan dan pola makan baik pada individu, rumah tangga maupun kelompok masyarakat. Tujuan khusus pengukuran konsumsi pangan adalah yang pertama, menentukan tingkat kecukupan asupan gizi pada individu. Yang kedua, menentukan tingkat asupan gizi individu hubungannya dengan penyakit. Yang ketiga, mengetahui rata-rata asupan gizi pada kelompok masyarakat. Yang keempat, menentukan proporsi masyarakat yang asupan gizinya. Metode recall 24 hours atau sering disebut metode recall adalah cara mengukur asupan gizi pada individu dalam sehari. Metode ini dilakukan dengan menanyakan makanan yang telah dikonsumsi dalam 24 jam, yang mulai dari bangun tidur pagi sampai tidur lagi pada malam hari. Metode pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui asupan gizi individu dalam sehari sehingga tergolong pada kelompok metode kuantitatif. Metode recall 24 hours. Yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga selama waktu 24 jam. Yang kedua, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Yang ketiga, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi untuk Indonesia. Yang keempat, agar wawancara berlangsung secara sistematis, baru disiapkan kuesioner sebelumnya sehingga wawancara terarah menurut urutan waktu dan pengelompokan bahan makanan. Urutan waktu makan sehari dapat disusun berupa makanan pagi, siang, malam, dan snack serta makanan jajanan. Pengelompokan bahan makanan dapat berupa makanan pokok, sumber protein nabati, sumber protein hewani, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Metode frekuensi semi kuantitatif, sering disebut SFFG, adalah metode untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui rata-rata asupan zat gizi dalam sehari pada individu. Metode SFFG sama dengan FFG, yang membedakan adalah respondennya dinyatakan juga tentang rata-rata besaran